Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Natal telah tiba dan ICA membutuhkan banyak volunteers untuk ICA Christmas Production tahun ini. Bila Anda tertarik untuk ambil bagian di Natal kali ini, scan QR Code berikut, pilih Christmas di pilihan yang ada, lalu pilih bidang di mana Anda ingin terlibat. Mari bersama gunakan apa yang Tuhan titipkan pada kita untuk merayakan kelahiran Yesus di Natal tahun ini. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Saya Anton Hinadi, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di Ibadah Bahasa Indonesia Online ICA. Saudara, kita memasuki seri yang baru yang diambil dari kitab Maleakhi dengan judul Utusan. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan melihat video sejenak mengenai progres perintisan gereja yang dilakukan ICA di Kota Malang. Dan kami akan memberikan laporan setiap minggu mengenai progresnya. Dan saya harapkan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mensupport perintisan gereja ini, baik melalui doa dan juga dukungan dana. Mari kita saksikan. Hey, Leighton, mate, my mate from another mate. Fish. How's it going to land on under, mate? Yeah, Yeah, looking good. good. This is a traditional Australian shirt. I like it very much, mate. Yeah, Is that your Australian accent? I am from Australia, land on under. Really? I hop with the kangaroo.
What are you doing here, Fish? A little kangaroo came and told me that my mate Leighton is planning a church in Malang. We're going to plant an international church, and I think he means that we have to try to do every international accent. I could barely understand him. Well, yes, we are planning a church. Are you? That is so awesome. Do you have a team set then, yeah? We have a team. I bet my invitation is somewhere along the way, but I want to spare you some time. I'm here. You're here. What do you mean by that? I'm here to help you. You know, Leighton is a great guy, but he doesn't know a single thing about planting. He came from Australia. Half of the continent is a desert. Me, on the other hand, I'm from Indonesia. We drop a seed, it grows. We drop a congregation, it grows. I am the master. You can ask Bebe. I have a lot of experience in planting churches. What this is? It says Dream Team. Dream I Team. am the Dream Team. There's an I in team, it's me. I'm the best kind of dream you'll get. Not every dream is a good dream. I mean, this could be a nightmare. Wow, well that sounds pretty serious. I'm a serious guy. People Now- call me Serious Fish. I mean, you're a really busy guy, and I don't want to take away from that. Really Leighton. I insist. Maybe we should check the financial report. Kita menggalang dana sebesar 1,25 miliar rupiah untuk merintis Waypoint Community Church di Malang. Sejauh ini, 87 orang telah berkomitmen untuk mendoakan perintisan gereja ini. Minggu lalu, kita telah berhasil mengumpulkan 212 juta rupiah. Dalam seminggu ini, kita berhasil menambahkan 190 juta rupiah lagi, sehingga totalnya menjadi 402 juta rupiah. Dengan demikian, tersisa 848 juta rupiah lagi untuk mencapai puncak. Mari kita terus bekerja, supaya kita sampai di puncak bersama. Saudara, pada pagi hari ini juga kita akan bersama-sama akan mengadakan perjamuan. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan mengenai roti dan juga jusnya yang akan kita lakukan perjamuan menjelang akhir daripada khotbah nanti. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa Surgawi untuk pagi hari ini, bahwa kami Tuhan oleh kasih karunia-Mu kami bisa bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena kebenaran firman-Mu itulah yang akan memerdekakan hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, bahwa Kau pertajam telinga kami, Kau lembutkan hati setiap kami agar kami dapat menerima benih firman-Mu ini dan menyimpannya dalam hati kami, serta Tuhan akan berbuah dalam kehidupan kami, membawa kebaikan bagi hidup kami dan juga membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami siap mendengar hanya di dalam nama Putra-Mu yang terkasih Kristus Yesus. Amin. Saudara, mari kita baca di kitab Maliaki pasal yang pertama, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Ucapan ilahi, firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maliaki. Maliaki adalah seorang nabi Tuhan, namanya itu artinya the messenger atau utusan, yang hidup pada tahun 430 sebelum Masehi. Ia adalah nabi terakhir sebelum perjanjian baru, jadi sekitar 400 tahun kemudian baru Tuhan Yesus itu datang ke dunia. Dan saat Maliaki ada, itu bangsa Israel itu sudah 100 tahun kembali ke Yerusalem dari pembuangannya di Babilonia, yaitu pada tahun 538. Dan 2 tahun kemudian, orang Israel yang telah kembali dari Babilonia ini mulai membangun kembali bait Allah di Yerusalem, yang pada waktu itu dikomandani oleh Nabi Hagai dan juga Zakaria. Dan selesai pada tahun 516 sebelum Masehi, artinya 20 tahun kemudian bait Allah itu selesai. Dan selanjutnya datanglah Nabi Esra dan juga Nehemia datang ke Yerusalem untuk mengawal kehidupan orang Israel pada waktu itu. Namun moral orang Israel pada waktu itu semakin hari semakin merosot. Mereka kembali kepada kehidupan yang berdosa, dan melakukan perintah Tuhan tidak dengan sepenuh hati atau asal-asalan.
Ada banyak kejahatan serta kemiskinan dan penderitaan yang terjadi saat itu di dalam kehidupan masyarakat orang Israel. Sehingga Tuhan berfirman kepada Israel, katanya di ayat yang kedua, "Aku mengasihi kamu," firman Tuhan. "Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub." Aku mengasihi kamu. Terjemahan lain mengatakan, aku senantiasa mengasihi kamu. Sebuah ungkapan cinta atau kasih Tuhan kepada umat Israel, umat pilihannya. Kata senantiasa ini menunjukkan bahwa kasihnya itu sempurna dan tidak berubah. Tidak seperti kita manusia, yang kasih kita ini mudah sekali berubah, tergantung emosi, tergantung mood gitu ya. Seperti kalau kita naik lift itu bisa naik, kadang bisa turun secepat itu. Namun Israel tidak menyadari bahwa mereka dikasihi Tuhan. Malah bertanya balik, dengan cara apa Engkau Tuhan mengasihi kami? Israel tidak bisa melihat kasih Tuhan kepada mereka karena mereka hidup di dalam dosa yang berakibat kepada penderitaan dan kemiskinan yang mereka alami saat itu. Mereka hidupnya sangat pahit. Orang yang hidup di dalam dosa, mereka adalah orang yang hanya melihat kepentingan diri sendiri saja. Dan mereka umumnya akan menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bahkan mereka menyalahkan Tuhan. Mereka buta akan kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Perkataan Tuhan mengenai aku senantiasa mengasihimu juga ditujukan kepada orang-orang pilihannya, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan ini yang menjadi sebuah kelegaan, adanya sebuah jaminan bahwa bagi kita, bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi senantiasa mengasihi kita. Tidak ada hal yang melegakan, tidak ada hal yang membuat diri kita menjadi aman ketika kita menyadari bahwa Tuhan semesta alam, yaitu yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus, itu senantiasa mengasihi kita, yaitu orang-orang yang terpilih dan terpanggil untuk kita menjadi anak-anaknya. Kiranya kita semua menyadari dan melihat bahwa segala sesuatu di dalam hidup kita sebagai orang percaya itu berada di dalam kasih-Nya yang sempurna. Kita lanjutkan ke ayat yang ketiga. Tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Tuhan menjawab bahwa Ia mengasihi Yakub dan menolak Esau. Tuhan menolak Esau bukan diartikan dengan keselamatan, namun Tuhan memilih Yakub karena hanya melalui keturunannya lah bangsa Israel dan Mesias itu akan ada. Tuhan mengizinkan Esau berkembang menjadi bangsa yang dikenal dengan nama Edom, yang kelak akan menjadi musuh utama Israel. Edom itu terletak di sebelah tenggara daripada Israel, yang sekarang bernama Yordania. Dan ibu kota dari Edom saat itu adalah Petra. Bila saudara pernah ziarah ke Tanah Suci ke Israel, tentunya juga saudara akan ditunjukkan mengenai kota Petra ini. Yaitu sebuah kota yang tersembunyi di antara bebatuan kemerah-merahan dan tebing. Tempat itu bagus, megah, tetapi kosong, tidak berhuni. Sekarang menjadi bangunan yang bersejarah. Dan seperti yang Tuhan katakan tadi dalam firman-Nya, maka tempat itu tidak akan dihuni lagi.
Kita lanjutkan ke ayat yang ke-6. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang, cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Hukum Tuhan mensyaratkan bahwa persembahan korban bakaran kepadanya haruslah binatang yang tidak bercacat. Itu ada di dalam kitab Imamat pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Namun para imam ini mengizinkan orang Israel mempersembahkan hewan yang cacat, hewan yang buta, yang berpenyakitan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Mereka para imam ini seharusnya menjadi orang-orang yang terdepan, yang di dalam menjalankan atau mematuhi perintah hukum Allah mengenai korban persembahan. Para imam ini malah menganggap rendah persembahan korban bagi Tuhan, sehingga semua korban ini tidak berkenan bagi Tuhan. Dan hal ini yang membuat Tuhan menjadi tidak senang dan menyebutnya bahwa mereka semua tidak hormat dan tidak takut kepadanya. Saudara, kata hormat ini memiliki arti sebenarnya adalah menjadi beban. Para imam saat itu tidak lagi memiliki beban atau kesadaran akan tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya dengan benar. Mereka melayani korban persembahan di altar dengan asal-asalan. Itulah sebabnya bahwa Tuhan mengatakan bahwa mereka menghinakan meja Tuhan. Dalam bacaan kita ini, para imam adalah orang-orang yang bertugas melayani umat Tuhan, jemaat di dalam persembahan korban kepada Tuhan. Dalam konteks zaman sekarang, para imam tidak hanya orang-orang yang melayani mimbar, seperti pendeta, penginjil, gembala, melainkan yaitu semua orang percaya yang kepada Tuhan, yaitu saudara dan saya juga termasuk adalah para imam. Rasul Petrus mengatakan dalam satu suratnya, di 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, mengatakan bahwa tetapi kamulah, yaitu orang-orang percaya, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Rasul Petrus menulis surat ini kepada orang percaya di Asia Kecil. Ia mengatakan imamat rajani, terjemahan lain adalah royal priesthood, yaitu imam kerajaan. Apa artinya? Imam itu memiliki tugas untuk menghubungkan antara manusia dengan Allah.
yaitu untuk bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Artinya bahwa setiap orang percaya harus memiliki beban atau kesadaran untuk mempersembahkan korban yang berkenan kepada Tuhan, yaitu hidupnya sendiri. Yaitu untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam dirinya dan juga sekelilingnya. Dan hal ini ditegaskan lagi oleh Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Arti kata mempersembahkan ini adalah berdiri sangat dekat. Artinya bahwa orang ini tidak bisa jauh dari Tuhan, yaitu senantiasa memiliki hubungan dengan Tuhan. Orang yang selalu dekat dengan Tuhan ini adalah orang yang senantiasa memiliki kesadaran bahwa dalam setiap tindakannya itu ditujukan kepada Tuhan. Dan Tuhan menghendaki agar hidup kita sebagai orang percaya adalah sebagai korban baginya. Tidak asal-asalan dengan gaya hidup yang sama seperti orang dunia. Baik di dalam perkataannya dan perbuatannya. Namun Tuhan menghendaki adalah setiap kita sebagai orang percaya, setiap hari mempunyai hubungan dengannya, yaitu untuk bisa kita mengikutinya dengan setia. Percaya penuh atas pimpinannya. Semua hal ini dilakukan karena memiliki sebuah ucapan syukur kepada Tuhan atas semua dosa yang telah diampuni. Saudara, Tuhan Yesus telah menunjukkan kepada kita bahwa selama ia di dunia, ia memberikan seluruh hidupnya sebagai korban persembahan yang harum dan berkenan bagi Allah. Sebagai manusia, Tuhan Yesus memiliki kesadaran akan sebuah tujuan selama di dunia ini, yaitu sebagai korban tebusan bagi dosa manusia. Ia taat dan setia sampai mati di atas kayu salib. Sebab Tuhan Yesus ini berdiri sangat dekat dengan Bapa. Tidak sekalipun di dalam hidupnya Tuhan Yesus itu terpisah, melainkan ia senantiasa memiliki hubungan dan bergantung penuh kepada Bapa. Kematiannya Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kebangkitannya adalah kemenangan atas maut dan juga kemenangan bagi kita semua yang percaya kepadanya. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, silakan untuk mempersiapkan mengenai roti dan jus. Kita akan bersama-sama, kita akan mengadakan perjamuan di dalam kasih karunia-Nya. Kita bersama-sama mendapatkan kesempatan seperti ini. Saudara bisa angkat roti di tangan kanan saudara dan kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur dan atas karya Kristus Yesus di atas kayu salib bagi kita semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersama-sama memakannya dalam nama Yesus. Demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dan kita sampai pada ayat terakhir, yaitu ayat yang ke-11. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku. Dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Saudara, apa yang dilakukan oleh para imam yang tidak hormat dan tidak takut kepada Tuhan, tidak akan pernah mengurangi kemuliaan namanya. Nama Tuhan akan tetap selamanya dimuliakan di seluruh bangsa, sebab akan selalu ada orang yang hormat dan takut akan Dia, yang senantiasa hidup berkenan baginya. Saat kita mendengar firman ini, Tuhan mau agar setiap kita juga menjadi orang-orang yang hormat dan takut akan Dia, dengan mempersembahkan hidup kita kepadanya sebagai persembahan yang berkenan baginya di dalam, dan sehingga namanya itu dimuliakan. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari dengan kita berdoa bersama. Kami terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Kami mengerti akan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami sebagai orang percaya. Yaitu untuk kami mempersembahkan hidup kami secara benar, dengan kesadaran, dengan senantiasa terhubung dengan Engkau. Untuk setiap tindakan kami itu ditujukan hanya kepadamu. Sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan bagimu. Terima kasih Bapa. Dan kiranya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu yang memampukan dan menolong kami, untuk kami dapat mempersembahkan hidup kami hari demi hari, seturut apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Putra-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mengikuti ibadah Bahasa Indonesia Online ICA. Dan sampai jumpa minggu depan di jam yang sama dan acara yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Natal telah tiba dan ICA membutuhkan banyak volunteers untuk ICA Christmas Production tahun ini. Bila Anda tertarik untuk ambil bagian di Natal kali ini, scan QR Code berikut, pilih Christmas di pilihan yang ada, lalu pilih bidang di mana Anda ingin terlibat. Mari bersama gunakan apa yang Tuhan titipkan pada kita untuk merayakan kelahiran Yesus di Natal tahun ini. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama.
Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.